Sang Kiai, Allah menurunkan orang-orang dari surga sebagai wali-walinya di dunia untuk menunjukkan jalan kembali ke surga. Orang kebanyakan menilai suatu kebenaran berdasarkan ukuran nafsunya. Sesuai dengan nafsu maka dikatakan baik, tidak sesuai dengan nafsu maka dikatakan tak baik. Makanya baik menurut perorangan dan banyak orang, tidak mewakili kebenaran. Artinya baik menurut pendapat orang atau golongan belum tentu benar, apalagi benar menurut Allah. Makanya dari dulu Allah mengutus nabi-nabi untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Dan setiap masa ada nabi yang diutus untuk mengembalikan tatanan ke hukum yang Allah tetapkan. Allah membuat hukum di dunia ini bukan asal-asalan, tapi semua dibuat untuk kepentingan manusia dan kemaslahatan hidup di dunia agar kehidupan di dunia bisa bertahan tidak merusak dan saling menghancurkan. Allah yang sebagai pencipta manusia, jelas yang paling tahu soal manusia dan kehidupan di dalamnya. Tapi, manusia yang tidak mengenal Tuhan makin jauh dari pedoman yang diberikan Allah. Makanya Allah mengutus nabi-nabi, para aulia, untuk mengingatkan kepada manusia kembali ke jalan yang ditunjukkan Allah. Itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia, agar tidak dalam kerusakan, tapi manusia dipengaruhi kegelapan. Tarikan kegelapan dan kesenangan nafsu membuat manusia berontak dan menolak ketika diajak ke jalan kebenaran. Berbagai dahan cabang ranting pengetahuan membuat manusia tersesatkan dalam berbagai pendapat dan anggapan bahwa apa yang ditempuh adalah jalan yang benar, paling benar dari yang benar. Walau sudah tak ada nabi-nabi, karena mereka sudah wafat, tetap saja Allah menurunkan orang-orang dari surga, ruh-ruh dari surga, sebagai wali-walinya Allah, yang membawa kebenaran yang masih murni dari surga, untuk disampaikan ke dunia, menerangi dan menyingkap kegelapan iblis, agar kebenaran hakiki tersingkap. Itu tidak ada bisa menghalau kegelapan iblis, kecuali kebenaran yang masih murni dari surga. Kebenaran itu akan menyingkap kegelapan dan remang-remang keraguan. Kenapa harus orang dari surga? Karena tujuan kebahagiaan itu di surga, tempat kebahagiaan itu di surga. Jika tempat kebahagiaan itu di neraka, pasti Allah akan menurunkan orang-orang dari neraka, untuk mengajak orang agar ke neraka, sebagai tempat kebahagiaan. Tapi karena tempat kebahagiaan itu di surga, maka dibutuhkan orang yang mengajak ke surga, orang yang dari surga, yang membawa cahaya kebenaran dari surga yang asli. Seperti orang yang mau ke Jakarta, kalau mau tak tersesat ikuti orang asli dari Jakarta. Karena tujuannya ke Jakarta, orang itu pasti tahu jalan mana ke Jakarta yang benar, dan tahu asli dalamnya Jakarta. Siapa-siapa penghuninya, dan bagaimana agar mudah ke sana, bukan hanya orang yang tahu Jakarta, katanya tahu Jakarta dari kisah-kisah, itu namanya sama-sama tak taunya. Makanya kenapa Allah menurunkan orang-orang asli penduduk surga, untuk memberikan petunjuk. Semua penduduk surga itu wali, atau dikatakan penduduk langit tinggi. Di atas itu ada penduduknya berupa ruh, di kayangan itu di bawah langit, penduduk kayangan bukan penduduk langit, di langit itu ada penduduknya berupa ruh-ruh. Semua penduduk langit itu tinggal di langit, sebagaimana penduduk bumi tinggal di bumi. Tidak semua penduduk bumi itu punya jabatan, atau pejabat, atau aparat, sama juga penduduk langit,
itu tidak semua aparat. Di bumi itu, tidak semua pejabat itu presiden. Ada gubernur, bupati, sampai lurah, dan lain-lain itu namanya pejabat pemerintah. Ada juga aparat, pasukan, bahkan ada juga hansip, bahkan ada juga aparat di luar pemerintahan, yang dibuat oleh kelompok, organisasi, dan lain-lain. Di langit juga begitu, ada penghuni langit yang orang biasa, ada juga yang punya jabatan, banyak penghuni langit tapi tak punya jabatan. Yang punya jabatan namanya wali, jabatannya berbeda-beda sebagaimana jabatan pemerintahan di dunia. Jabatan di bumi yang mengangkat manusia, jabatan di langit yang mengangkat Allah. Sebagaimana jabatan di bumi yang mengangkat manusia, orang punya jabatan presiden misalkan, maka harus punya masa senegara. Orang tidak dipanggil atau dianggap presiden, raja, kaisar, kalau tidak punya masa sebanyak satu negara atau kerajaan. Di bumi itu masanya manusia, peternak ayam saja tidak dibilang peternak kalau cuma punya ayam sepiring dan mau dimakan, dikatakan peternak ayam harus punya ayam sekandang. Disebut bupati juga harus punya masa sekabupaten. Ngaku bupati kalau masanya cuma kucing juga tidak dipanggil bupati walau kucingnya miliaran. Di bumi yang mengangkat presiden, itu rakyat. Kalau di langit yang mengangkat punya kedudukan di langit itu Allah. Walau yang mengangkat Allah, di langit itu masanya malaikat. Jadi makin banyak malaikatnya akan punya kedudukan sesuai banyaknya malaikat yang dimilikinya. Maksudnya harus punya masa malaikat, dan kedudukan jabatan yang tinggi akan membawahi kedudukan di bawahnya. Semua penghuni surga itu wali, tapi tidak semua wali itu punya jabatan. Jadi di langit itu ruh-ruh yang tidak disiksa tinggal, tapi tidak semua ruh itu wali. Semua penghuni surga itu wali, tapi tidak semua penghuni surga itu punya jabatan. Saya sumber dalilnya dari mana? Coba dibaca surat Waqiah, dan direnungkan isinya. Di surga itu ada bidadari, ada sipyan, dan lain-lain, artinya mereka banyak dan tidak punya kedudukan jabatan di surga. Nah, ada orang-orang yang sudah lama tinggal di surga itu diturunkan ke dunia, untuk mengajak orang menunjukkan jalan ke surga, namanya wali mursyid. Orang yang dari surga itu wali, dan mursyidnya itu karena diangkat sebagai pejabat yang menunjukkan jalan menuju surga. Semoga paham.